Halo semua, gue Rasyad. Gue kali ini akan kembali bercerita tentang pengalaman backpackeran gue ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kali ini gue ditemenin sama satu teman gue namanya Kopi. Nama aslinya sih Naufal, tapi dipanggilnya Kopi. Kita ngambil waktu trip ini selama 8 hari untuk keliling Jawa Tengah dan Jawa Timur. Trip ini akan sangat berbeda dari trip sebelumnya karena di trip ini pertama gue cuma berdua sama si Kopi. Yang kedua, ini bakal sangat low budget banget. Jadi mungkin bakal banyak masalah ke depannya. Gue mencoba untuk membukukan perjalanan gue bersama si Kopi dalam buku hitam yang gue punya. Mencoba untuk ingat segala detailnya dengan cara menulis di buku ini. Kita berangkat pada tanggal 13 Agustus 2019. Kita berangkat dari rumah gue, terus kita ke terminal Cicahem buat ngambil bis arah Wonosobo. Nah, di situ kita dapat bis Budiman. Perjalanan lancar sih, karena nggak macet. Terus kita juga ketiduran sampai terminal Mendolo itu tuh jam 3.30, setengah 4 pagi. Begitu turun kita ditodong sama tukang ojek, kayak ditanya dari mana, mau kemana, berapa orang. Sehabis ditodong sama tukang ojek, kita mencoba untuk menghindarkan diri dari tukang ojek yang lain. Jadi kita pindah tempat duduk. Selanjutnya ternyata ada backpacker juga yang tujuannya sama kayak kita. Dia ingin ke Prau. Jadi kita bareng-bareng, dan dia ternyata udah pernah ke sana. Menurut dia mending naik Gunung Prau lewat base camp Patak Banteng gitu. Terus ternyata ada elf untuk tujuan ke Dieng. Kita bisa nyalakan flash dah sama? Nyalain flashnya? Baiklah. Siap. Jadi mau ke Dieng. Oke. Pakai elf. Elf. Bukan buat dulu. Bisa buat delok sama orang teh Asli kop juga film horor kop. ribuan Instagram dibawa kabur barang. Tapi ngaret, jadi dia ngetem lama gitu di terminal Mendolo sampai penuh, baru dia berangkat jam 6, padahal kita sampai jam setengah 4 ya. Yang kita nggak tahu ternyata pos si Maksinya itu bukanya jam 9 pagi. Kita kan awalnya mau ngejar pagi-pagi biar sepi. Perjalanan menuju Prau. Gak bawa carrier karena mau tok-tak. Terus karena dari tadi jadwalnya ngaret terus, kami putuskan untuk simpen carrier di base camp. Jadi kita nggak akan ngecamp di Gunung Prau, tapi kita cuman bolak-balik aja gitu, naik terus turun lagi dari Prau. Kita naik cuman bawa air minum, kamera, sama coklat, biar makan aja gitu, ngemil di jalan. Sekarang udah sampai mana nih kita? Sampai Bonomot, sampai pos 3. Oke, lanjut perjalanan. Lanjut. Koi. Di sini mah biru anjing warnanya anjing. Cuman nanti kamera apa tadi? Canon ya? Terus Gunung Prau ini ternyata keren banget ya. Gila, pendek sih, cuman terus treknya juga nggak terlalu kejam, tapi bagus. Sepanjang jalan kita foto-foto cuy kayak orang norak, tapi emang bagus. Dari pos sinyal kita bisa ngelihat pemandangan Telaga Warna yang terkenal di Dieng. Terus di Sunrise Point ada padang rumput yang keren banget lah.
sampai ke puncak pukul 11.30. Sejam kemudian kita turun. Turun pendakian bersama. Kita sampai ke base camp itu sekitar jam 2:30 sore. Turun dari perahu, kita tuh mau ngecamp. Kayak gitu naik elf yang lembah Semeru tuh katanya jalan 500 meter. Di mana, Bro? Di Gunung Pangonan. Iya, kita mau OTW ke Gunung Pangonan, ke Lembah Semeru, karena kita tahu di situ katanya Campingnya. bagus dan masih belum banyak orang yang tahu. Nah, Jadi kita OTW jalan kaki biar sehat. ternyata nggak 500 meter juga, Bro. Itu lebih dari 500 meter. Terus nanjak lagi. Naik ojek lah dari situ teh. Ke sana. Ternyata nggak jauh dari situ teh. Nggak jauh-jauh Cuma amat. 500 meter. Enggak lah, kurang 300 bro. Nah, pas di base campnya itu si bapak yang itunya nggak ada, bapak-bapak yang jaga-jaganya Nah, nungguin. Akhirnya si bapak itu datang. Nah, baru si bapak itu nanya, berani nginep di sini berdua. camping berdua? Nggak ada lagi soalnya yang ini datang lagi. Nah, si bapak itu tuh kayak yang gimana gitu kan, bikin simaksi kan, sama si bapak itunya teh bayar berapa sih waktu itu? 7.500 seorang. Ya, Pas kita mau pergi ke sana, si bapaknya teh menjabat tangan. manehnya gitu. Jabat tangan manehnya. Set. Kita kirim doa buat gunung, semoga nggak ada apa-apa di sana. Wih, pakai kirim doa sama acara ritual segala. Terus? Ya udahlah, nggak apa-apa lah kayak gitu kan. Masuklah kita ke hutan itu, jalan di perasaan aing nggak enak, Bro, soalnya katanya tempat wisata tapi kayak yang gak pernah ada yang ngunjungin. Nah, dari situ kok gini sih, ayo terus jalan beberapa meter lagi ketemulah gapura kayu itu yang hancur deh, gapuranya teh. Hutannya tuh kayak hutan angker gitu lah. Ya yang dari pengalaman orang masih kalau ragu tinggalkan, ya udah dari situlah aing ada ide, jelas jangan di sini, kita cari aja tempat lain. Balik lagi ke tempat bikin simaksi. Ya si bapak itu nanya lagi kenapa nggak jadi. Ya itu ceritain lah alasannya. Kita minta saran ke si bapak itu kan, kalau tempat camping yang biasa orang buat camping di mana. Itu kan ngasih saran di Telaga Warna ya. Iya, Telaga Warna. Pergilah ke sana, dianterin ojek, set, sampai Bayar weh. turun, bayar, lihat tempatnya. Pas mau masuk ke tempatnya kok sama aja gitu kan, Sama-sama banyak horor. sampah. Terus di situ tuh ada yang penjaga Telaga Warna. Ya kita nanyalah ke siapa lagi kan, kalau selain ke dia yang ada cuman dia. Kalau di sini bisa camping nggak, cina? Terus ada si bapak itu tanya, wah kalau di sini camping berbahaya deh, cina. Masih ada anjing liar ini jalur anjing liar semua ini loh sini. Wah, di situ kita merasa ditipu, Bro, sama si bapak-bapak yang tadi itu yang katanya ramai cina di sini gini. Wah, ternyata sama aja ini. Nah, akhirnya di situ bapak itu ngasih saran buat di Telaga Cebong. Nah, pakai ojek lah kita ke sana. Jalan bagus, pemandangan enak, ya meyakinkan lah. Terus itu harapan terakhir gitu kan buat ngecamp enak. Ya udahlah ke sana. Nah, barulah situ bisa, tenang udah dapat tempat enak. Sampai di situ ya langsung lah kita bikin tenda, orang masak, makan. Oke, kita pakai inframerah anjing. Cek jiwa. Night shot. Persiapan masak. Siapin kamera teh buat apa, long exposure bintang, terus apa sih yang pedesaan. Ngobrol ini capek kan, istirahat sebentar, nginep lah di sana. Pas pagi itu yang malamnya kata aing kan nggak dingin. Nggak dingin segini mah dieng, kan gaya. Ya udahlah, orang tidur nggak pakai sleeping bag kan. Pas subuh kebangun tuh anjir, dinginnya mana ada, Bro. Itu aja sleeping bag, sarung, flanel semua langsung dipakai.
Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus 2019, gue sama si Kopi bangun pagi. Jam 5-an lah. Di situ kondisi lah emang lagi dingin banget karena emang puncaknya kemarau. Live report jam 5 ya. Jam 5 kita baru bangun, dia yang dingin banget. Gue jaket double 3, sedangkan celana double 2. Sedangkan si Kopi pas semalam dia bilang nggak dingin, udah gila kali. Mantap lah dia yang anjay. Dinginnya tuh juaranya. Ini aja udah pakai sarung tangan. Percaya aja ada embun es yang percaya. Oke, kita nungguin sunrise di sini sembari packing. Kita sarapan pakai Indomie dan telur asin, jadi Indomie salted egg. Habis sarapan kita beres-beres. Terus kita langsung ciao. Kita naik ojek bertiga, dempet 3, buat kembali lagi ke pertigaan Dieng. Fakta di lapangan ternyata kita ngaret banget. Kita baru sampai di pertigaan Dieng itu jam 8 pagi. Sedangkan bis kita buat ke Jogja itu adanya dari Wonosobo, berangkatnya jam 9 pagi. Perjalanan pulang ke Wonosobo, masuk gua. Dan perjalanan itu dari Dieng ke Wonosobo itu butuh 1,5 jam. Pasti kita ketinggalan bis. Jadi gue desperate banget buat ngontakin orang bisnya supaya jangan dulu berangkat karena kita belum datang. Kota Wonosobo. Ternyata si tukang elf Dieng Wonosobo itu nurunin kita tuh jauh banget dari tempat si bisnya ada. Mas, kalau jalan Esparman gimana Mas? Kalau Esparman maju dulu. Oh iya. Kiri. Kiri. Oh iya. Makasih ya Mas. Jadi kita terpaksa jalan. Terus di sepanjang perjalanan, karena kita merasa risih dengan tenda yang kami bawa berat, karena itu tenda kapasitas 4 orang, sedangkan kita cuma berdua. Jadi kita putuskan buat dipaketin aja ke Bandung si tendanya. Kirim tenda ternyata mahal. Kirain kita tuh 50.000 ya, 60 lah maksimal. Ternyata ini jadi 2 kali lipat ini tuh. 115 sama packing jadi 100 sama packing jadi 120.000. Jadi lama banget, bisa pakai ngopi ini di Jogja, bisa pakai ngopi. Terus Philcop. Anjir bener aja ke Philcop. Kita bete banget karena duit kita 120.000 hilang cuman buat maketin tenda yang gak berguna. Tetapi ada sisi positifnya. Harusnya berangkatnya jam 9. Terus baru sampai Wonosobonya jam 10. Ya. Terus kita tuh kan udah mesen tiket red bus. Itu teh jam 9 berangkatnya dari Wonosobo. Kita tuh jam 9 tuh masih ada di Garung. Nah, kita tuh harus ngabarin kan ke yang red busnya. Terus taunya tidak terdaftar. Untung panik terus untungnya tadi kita langsung ke shuttle-nya. Taunya ada armada yang mau ke Jogja juga, jadi kita bisa masuk jam 10 pas. Jadi sekarang kita udah OTW ke Jogja. Terus akhirnya kita selamat dan melakukan perjalanan ke Jogja dengan lancar. Di sepanjang perjalanan kita dikasih pemandangan yang cukup apik, yaitu Gunung Sindoro. Jadi Gunung Sindoro itu cuma satu segitiga gitu doang. Terus si puncaknya itu nggak kelihatan. Puncaknya itu ketutupan sama awan. Jadi itu yang membuat Gunung Sindoro menjadi sangat misterius menurut gua. Ikuti terus petualangan kami untuk keliling Jawa Tengah dan Jawa Timur. Subscribe ya gengs, dan tunggu part keduanya.